Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan ya. Hiburan dari Tuhan ya, Allah nyukani pelipur larang gini ku saat Nabi ngalami dua kesusahan ya. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas ya, minoritas, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya tidak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat, terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki yang termasuk ilmiah ya, ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Ya, niki rungokno tenan niki ngaji ya. Terguncang itu karena secara mitos nggih, keyakinane tiyang Arab niku pun kadung kedikte ambek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kula baleni malih nggih. Kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israel. Orang mungkin Nabi kok ora turunane wong Yahudi atau wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antakul innama unzilal kitabu ala taifataini min qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasi tiang kafir Mekah pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nggone ummiyin, mung pintu-pintu untuk napa? Wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita, orang Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina, ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Lah kowe apa tau roh Palestina? Setelah kau detail-detail, nah aku pancen roh itu pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlah piro, terus madhepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib, niku dites nak iso tenan. Saiki aku takok jumlah pintu Baitul Maqdis piro. Nah, ini peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat ning masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi." Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Kok aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? So kok aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian. Perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hadis-hadis Sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal. Itu detail sekali Nabi.
Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos, Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, ya, hanya permainan politik. Ya, mau sampean ben roh sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Yo, Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampean pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan itu Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten Ibrahim. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini ku Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Gini ku sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah, yaitu tadi saya sudah bilang, seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad, sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kabsah. Oh Muhammad yang cilik di rumah tukang angan wedes. Jadi gue nak seneng kiai kan. Inna akramakum indawi atqakum. Cek Ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kia. Ya, itu enak lagi gedeng kiai iku kan. Wah anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputar Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kabsah, mereka cilik Nabi tahu di rumah, cara kene ya Karlan yang penjuru desa. Mulane Nabi tahu angon wedhus, mereka tahu de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Enak istilahnya aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, itu cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kabsah. Di wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedeng wong kemusuk kan repot ya. Oh, terus nyebut desa asli ini asal. Nek seneng bupati ya jadi bupati. Orang nomor 1 di Bojonegoro. Nak gedeng golekno asal usule. Sing ngono mun sunatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunatullah ilati qad khalas napa? Min qabl. Walanta jadi sunnatillah napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangkan karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar, sanad sing mu'tabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Karena setiap orang ya, mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri.
Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Ya detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran, sampai ngurunut sejarah, coba. Kita ini kan kadung dibentuk, artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadeh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah, yang menyangkut tabiah apa? Basariyah. Kalau contohnya ngeten, misalnya begini. Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim, beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan ana ceritane kiai-kiai desa dari Nabi Ibrahim cilike kon adol patung. Terus didol meniki patung ya ora manfaati ra mudarati mbok tuku ya karepem ora napa karepem. Mbok ana sanate mbok ora pokoke cerita itu populer. Disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu, oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak De, Abu Jahal sinten? Abu Lahab. Nabi Ibrahim malah bapak. Ya gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai di terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo apa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter macam piring gelas itu murah banget ya. Begitu terus Nabi Musa juga gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basaria sekali, saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Karena nak kiai temperamental kadang jotosan ya ono sanate ya Nabi Musa nak tukaran ra cocok napa jotos. Fawakazahu Musa faqadha alai. Artinya ya basaria sekali. Cerita ABG ini publik wonten saat beliau melarikan diri lalu ketemu cewek loro. Ya ora wenti se barang Nabi Musa, waduh mari maksiat ae terus kan. Wadek aja mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikile mari nafsu. Aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono ke mlaku guriku. Ya basaria sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya, kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik bil jibalin apa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang temriki sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Makanya kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad bin Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe jeneng supaya ora aku nabi jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ora jenenge Ahmad. Ana terkenal ya nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhe gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, Gus, cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian tidak akan masuk. Nah anak jenenge Kartolo atau Karmin itu tidak akan masuk kriteria wong sing bakal jadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Hulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena ya. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono.
Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa, orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru, guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nah, sedadi kiai aja mau pati ijo nak roh dhuwit. Pokoke dilatih. Nah, tapi dari kiai saiki orang mripate ijo, mripat abang. Go dhuwit saiki abang. Dhisik dhuwit paling gede rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten jan repot. Tugale kula di santri dablek nek di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguwak kok. Kowe jare rabi Pak ning jowo, bojone jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah nak loro. Sing bener apa? Telu. Nah, saat ini mun politik ngoten enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Ngomong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok korupsi napa? Sak sen. Mesti ae. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Mun ya. Wah itu permainan kata begitu niki kula penting kula terangaken nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulun apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora ummiyin. Balik dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu biafahim. Efektivitas biafahim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane pancen dekne cah Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dan saya kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe di urusan kiblat. Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi salatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falanu walliyana kiblatan tarduha. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Sakniki kan madhep teng Mekah. Sajane iki normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh, terus salat madhep daerah dhewe, nggo pelipur lar.
Jare sahabat sing hafal muslimin diangen-angen ya iya. Dan ini kalau peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampai jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya ini sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat tuh bangga. Ana miman sholla ilal kiblaten, ya. Ana miman sholla ilal kiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi napa bi Bakkata mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah, mboten. Memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipul rara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk we nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Wah niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah niki kula terangno. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzikra fil Quran, ya. Isra itu dzikra fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sedi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah ini termasuk Aisyah yang meyakini biruhi fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan artinya masalah itu
Kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem jadi dibualung ya dibualung, dibakas tangi bareng. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusia itu masalah sing ya begitu. Ya. Bon itu buatan penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama nek sira rasane dadi kiai. Niku krasa banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak wong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah itu. Misal kiai paling kerengo sapa mbok terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah, itu tetap ora tahu terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang, yang wabang ya abangan tenan, sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo daerah wong Syiah nggak ngalalo daerah apa wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak mau kitab fikih khas Arab, mau biasa muni. Wong ngene iku muhadarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa wis disebut apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Caranya ngarap wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang.
Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing situ nggak jurus sidang mewah, anak kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, si anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizab lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kabudutnya buatan jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balu. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut bertadi sudut, Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat loh, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Nggak sing kiai tengah-tengah ayo ono sing ngono ono sing ngene. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati ya. Artinya orang baca Quran pelang-pelang ora karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya ya. Saya masih belajar ya. Ini jamaah sini harus tahu ya. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain ya. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang tuh saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, ya itu baik kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah sitok itu. Bukan karena mau saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat.
Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran Bedin Samsudin itu terpola. Tapi nak anggur wong ngrasa di ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri. Ya, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah aku lah cara nuruti GR sebagai kelompok dewi. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot kan. Mursyid di kelompok dewi, tukang toreko di kelompok dewi, tukang ngaji di kelompok dewi. Model kitab pirang-pirang jadi ono jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahab. Nah, sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah, mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak, tapi karena relatif aman nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah, buat cocok cocok boleh milih. Itu lebih mudah ketimbang ada faksi-faksi baru kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mengenai kulon itu saya loh ya, saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa ifkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi apa? Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya ada mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Adik kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBC berbakar muktamar NU, Muhammadiyah. Kabeh wong di kelompok prakesel SBC. Gak sudah jadi presiden. Moga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Iku muktamar urung ana tandingane, wis pirang-pirang. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini, sampean rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Kuntu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh Agus Bak gak gawe-gawe, ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran. Tidak kitab ijtihad, hanya kitab nopo riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh, itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana
Sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bin faqiyah fayubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diteruskan menang. Malah ya ada kemungkinan sama Isa Disa itu Sabia, mereka kata intah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno nak mana apa? Indah. Alif ha ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fayubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihim fawqiyah fayubadu nabo. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, yang madak-madak, no, tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, no, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 lagi. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihin apa yantahi mayuraju bihin minal ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa'ibadu minha. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratil Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratil Muntaha. Paham ya? Seperti ini pun sampean. Lah soal sampean akhirnya paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan ya? Jadi aku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham, jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku mergo bapake saleh anake. Nakal. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Menurut terang, masalah Sidratul Muntaha. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi, sampean delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama.
Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj, yang ada bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran, ini subhanalladzi asra apa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi, pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istiad. Agar tukang istiad mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan di situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Mulane kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah Mi'raj. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, digetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah, salatun man takallama bihinna faqad azama ala wahil firyah. Hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad azama ala wahil. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azama ala wahil. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin? Nah, tapi Aisyah kan menangan untuk bojone. Aisyah bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kanca turu kene kok adok. Patekno wae. Ora ana guru lama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ra ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada arat, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ra ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niate apik. Paham iki?
Iku sirine kena apa Aisyah kok ngawur. Lha mergo kula yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya apa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Kau yang riwayat atau dawe sinten Aisyah. Meskipun dawe Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho aja kliru. Nek muni ulama nggih ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras kemudian menempat iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walam isor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem maqatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya ada kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae leta kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pangeran. Ya ora tau munggah-munggah roh sidra lha kok. Wong sak rohku pas wek raja turu lha iku lho Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho Aisyah tuh sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Saking lho Aisyah niku kabeh sahabat ku nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah gak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran ya ditakwil. Nah, kalau pas istiqoroh ini malah mabu malaikat Israel lho pramet ini wah mati ana wae. Lah niki lho. Niki wonten Elokman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trae wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarep lan kanggo koyo rugen Mustafa ora ngarep. Kalau ini baru duga, Pak. Ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau, bakatnya sinau, sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus untuk nak untung mesti kadang. Barang batal nih, awangannya mabu malaikat Israel. Aku kan apa? Biasanya bujuk kulo nak turu akhir awal, bujuku turu anak kulo teng dalam itu gue tiba-tiba di sini sama kulo bujuk kulo anak kulo. Kulo gila udah di dalam kulo, mesti teng pondok. Badan itu Gusti mau sama bisa niki sama kan kok. Hari kalau lawangannya ya ora loro, maksudnya ya ora. Akhirnya kalau wudu balik. Santai nih, yang nanti super amati ya nanti. Kayak kalau melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih ulun macam. Ulun itu nak istighfar itu rapati ya ulun. Pede mau. Ini guyon kula sampe nek rasane to ini guyon. Guyon ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian kula wudu. Ya nek kula nak foto bar subuh niku ngaji Quran sekedap nyemak mbak-mbak niku terus film. Nah kula keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih terus ndane mesti ora kemati wah berarti ra itu meliwat to. Dan nanti ku delala jam 2 HP kula menekno.
Kalau nu kalian balik mana? Adik dia memang ini wafat Jumat jam 6.15. Ini konjak pulau tengah madrasah. Tiap ketemu pulau gak kasih pundut. Jam 6.15 lagi. Ini gak wafat. Kalau ada cucu, lah malaikat itu sudah kena dulu terus lima tomakus. Karena ini HP kurang jadi kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak sampai kulon senang bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan itu. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku ke awam tuh bulan. Itu ke awam tuh bulan. Ya ora GR tapi rawam nopo. Ya pokoknya syukur lah. Orang awam tuh bulan butuh syukur lah kan. Ditektir ke awam nopo. Tulen. Ayo kalau cek rawat matur tapi dari. Ya keren udah dari lesun. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Dan wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammad dan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasyabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dzahir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, anak Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dino mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran koyo Prabowo mimpin pasukan. Pangeran koyo dirijen mimpin gerbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulul Rabbika gimana? Sama jelas tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sama mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe mung pinggire ya malah ra karu-karuan to. Barang pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane top barisan piye? Carane gerak barisan malah berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama maknani wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lafaznya rabbuka loh. Lafaznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet lho, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas rabbuka kok ditakwil Rasulullah Rabbika. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawani roket nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekani Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah rezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula.
Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkani Allah, dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertahta. La yutakayyaf, laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo tak niki ku sadar, kulo niki saiki sadar. Malah ning jeng ben kulo nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kulo, paling maca takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep, cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu takayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saya sampai nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan Nabi Muhammad, Allah ngendikan tengene Musa, Allah ngendikan tengene Nabi Nuh, teng Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah kowe nganggep Allah ramu basaro. Allah gak bertindak langsung kayak Dawi Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa rasulan. Formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa rasulan. Karena sampean tanggap, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezeki ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah rezeki itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah itu jadi demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaro untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata kayak kasusnya Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau orang. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane dari mlebu neraka kersane, dari mlebu neraka kersane karepe iku piye? Wah ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Nah apa ya enak cara ketemu. Lah kita tak ngono karep yo piye. Cara atuh piye-piye nak sampe awak nang isa tapi tak ngono karep piye. Oh ngaku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Wah sing lakoni ra tak kok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Soale bareng dipikir ratok, kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya, malah ini terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah itu mau gaya desain pokoknya tok, master itu, dari komputer, master itu, pokok-pokoknya tok. Dari itu perkembangannya gak melok, gak bisa ngejalan. Cara DNA itu jumlah miliaran, terus Arab itu gak melok, dari jurnal jus. Itu gara-gara nih ngos. Mulane Kanjeng Nabi gue nyelametno umatnya sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kena mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir duit kuwi paling fasik, mikir mobil kuwi paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli.
Mulane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis bodoh para wali latihan itu, wali-wali latihan amatir itu, dia medo. Loh ini kita tenan, kalau guyone ulama itu tidak tenanan, paham ya? Medo jadi nur terus ngaku pengen. Malah nih bareng si Abdul Qadir lolos ke godaan iblis, mergo faidan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawwatu lakal muhar rahmat. Wis tirakat wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe ku laknat. Mergo Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi oh, dia ini duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat. Iku nganggo kata-kata waqat abdul lakal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walaqad adlaltu bi misli hadil waqi'ah sabina min ahli thariq. Wong 70 luwes sing tak sesat mau nganggo model koyo ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong mas dulu. Yang kusnudon darani jagat. Betul itu. Paham ya? Ini kenyataan. Artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Se'u. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron faqala lihim fusu. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakla napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuro. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gede dupan wis ora ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soalé ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe men kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkait. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Romanto wis jadi mangan ya ora Romanto sego wis ora hubungane pokoke Dora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya roh pangeran roh anuron. Tapi apa Allah rupa nur ya ora hubungane Dora Aisyah ora ono apa? Hubungan. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, Robbi arini angzur ilai. Gusti, kula niki bendina ketemu jenengan mbok omong ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Robbi arini angzur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Robbi arini angzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang juz 9 dia muni Robbi arini angzur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas kola lantaroni. Ya macam pengiran yo seni yo nandel aku ra iso do gunung yo iso. Dan niku yo mengan tengah atine yo nandel aku ra iso do gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Iso tau dilugui pangeran malah ra karo-karuan. Digoleki aki wah kaya meneh malah don tinti.
Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa napa tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Nggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran bawa gula tiga nerofim. Orang ada jaminan rozaqonillah pangeran yang kayak duit tiga nemus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dewa sama. Nembuat ini kalau aturakan, maka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjang tiang nak pun derek toriko, ini wonten man fazul basiro. Mulai nak ngaji mana kemo, jaman ribet, apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya, ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini utara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh arab. Utara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh nih, paham ya? Jujur. Jadi bisa Qadir kan ngeten, gua mukhikun fikoni tapi multabatul aleh. Dia ini mau jujur ngomongnya bener, tapi multabatul aleh. Dia ini jumbo, bener tapi nopo. Karena ini seorang wali, dia jujur. Tapi Qadir komentari mukhikun fikoni, dia bener cara ngomongnya nopo. Tapi multabatul aleh. Kenapa multabatul? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basirotuhu ro'a manfazo basirotihi fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus nih nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu padha karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi. Mulane apa mukhikun fi qali multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltiba. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan itu kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah, daranmu kejawen nek ngopo ya alam alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nang akhirat itu kan jawabane gampang, niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan ndak pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran yo sering eling rondo, nek kepen roh pangeran barang ora di dhuwit luwih sumpek timbang ora ibadah, nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa? Agama. Kalau ndak agama ini sudah rusak, kalau ndak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mengalih sampai istihad dijamin Nabi manis dada fa'asoba falahu ajrun wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Wong istihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah itu jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi nopo agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'a Rabbahu, orang semua akan yatakayabun wa yatakayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu nama. Lah terus piye? Ya soalnya lek kami selihin apa? Maka tara bibalik fa wa khilafin apa? Lah Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam Isya mbok pinten mbok nganti lali ngono. Sinau Isya khatam nganti ping lali terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah.
Wes wong ngaduk turu mangan nganti mati timbang tokah takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi apa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat yo dame. Ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena yajibu, Wis gak kena yajibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena yajibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Neng kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songo ini malah keliru. Ngongkon utusane ya wis ora ana Siti Jenar awalah celuk. Mari apa diceluk Siti Jenar? Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom anak iku kan liyane ra ono to. Liyane ra ono sing ana Allah. Dari Siti Jenar ora Siti Jenar sing ana Allah. Dekne ngotot sing ana Allah. Mau nak pas anak kan liyane ilang sing ana. Nah, akhirnya Wali Songo malah produk keliru, ngomongnya ke penutusan, ya wes awalah jantung. Ya malah kacau. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua di Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Halad diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di besar film toh. Wah, santri debat ganti kafir-kafiran rantu dhuwit di besar rasa debat film rantu dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Jadi Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di mesbar di film no digarap beres. Entuk napa? Lah apa ke debat to barang wong. Husain Al-Halad keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Mulane teng manaqib wonten komentar Abdul Qadir asura Husain Al-Halad asrotan walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadi. Husain Al-Halad itu bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfuhu min kulli muridiyya wa muhibbiyya ila yaumil qiyamati akhudhu biyadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate maca manaqib kepleset terus ibe. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibari rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng si Abdul Qadir itu aman to. Lah manaqiban pakai sesat Gus. Iku kepengin sugih ora seneng si Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngobokno keberatan lho itu seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng si Abdul Qadir ora niru ibadah ae gak niru tirakate. Kok perkara buka toko. Sebenarnya apa? Dari awal manaqib diterangno tahu ibadah 3 tahun ditungoni Nabi Khidir, tahu ning alas 10 tahun nganti jaga bedan. Tahu anggar turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul hina jenenge napa? Ora kenal kula lho panjenengan lan Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lho timbang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Dan ini kalau cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam.
Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam, itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Ya, coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati di selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo. Nah, selawat itu mesti apik, tapi kepada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat didaro kanggo mazhab Aisyah begak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat? Itu mungkin. Selawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas pasanan neng Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu neng Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, apa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. KPU tujuannya lisadid zaroe, sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yara rabb. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran fakot azama ala wa firya iku dusta napa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad roh napa? Roh. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu biasa santri, riyen seneng dukun. Saat ini yang munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah yo perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musoddek ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Mau'ud. Dia betul. Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dia, bayangin dia ini Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi intinya dia ngaku Nabi, jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Mau'ud. Foto ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satrio Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi, yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ta ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 nek kadang jenenge malaikat kandayat. Wong angger wong adu napa ka? Nah, kula nu wak kiai salah, kula nu latar bapak kula lawati kiai guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamoni wong dikisih. Wingi suhune hijab sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Kesempatan apa? Lah hijab sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih resi Gus. Semuanya. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pengiran ya tamu. Oh tak bisa-bisa iki kula. Ulama juga takut hijab Bapak. Kowe ku hijab terus cerita. Tapi kalau gara-gara hijab saya itu rezeki kula kata Gus, ana calonan petinggi, ana macam-macam tuh. Ya wis ngono wae nek mati rezekimu ora usah ajak wong. Ora usah ajak apa? Munggo iso mangan kok hijab wis apik, sing syukur aku. Ngondok salam kadang kemprot. Nggih ngalim layu kadang dijak napa dur-duran napa. Aku lho sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, sampe bedhek jajal kok. Sampe bedhek kok. Ulama Quran kok dijajal apa? Dalang gitu. Kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki kula niku. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham? Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa?
Sing wonten namung istilah napa Isra. Aman delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih, mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan lam yara rabbahu. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad yara napa? Khusus Nabi Muhammad yara rabbahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka apa bayangno ning samping kanan, pramuka kiri tangan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, kira wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok, cara hormatin piye? Wah, ra ono bali. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten diket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki nggih. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ditakwil bunu marjaya teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Mbok isine malaikat boten. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nawaha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halawati Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ti Allah allati fududat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absar, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absar. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu bi qalbi, ra'ahu bi fuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka zabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka zabal basar, maka zabal fuadu. Maro'a karena kalau absar la tudrikuhul absar kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab berarti nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nek ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lah ini kan kita sambung to nggih. Nah absar terus mboten sah ketungkaruan ayat la tudrikuhul absar. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Wa muhiqqun fi qouli multabatun alaih. Berarti rohnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bus warga naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bus warga dari napa? Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengen apa? Pulau niku kepengen jenengan tok. Mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran niku pancen kowe waliku tenan. Malah mudah pakat. Wah, paten wae. Malah mudah napa? Banget. Mulane kowe ora mudah-mudah pangkat men swarga. Tapi ya HP dibagi lo. Sing ora ada jalan apa? Swarga. Mboten niki ketok nggih. Nah Aisyah itu bener nggih kula lonton nggih. La tudrikuhul absar. Absar maknane kan peninggalan sifat.
Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu marwa. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitane maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati, bukan masalah absor. Nah, ngeten kan pun jelas. Jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke tekani pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Apa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lha wingi diswani mek kiai-kiai. Gus nek ora pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu bapak paham bodoh, aku apa? Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi cerita apa? Kalau terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah, wah mana wah benar. Al-Fatihah. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, dan bisa menyongsong kehidupan baru, guys. Banyak salah-salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.